Tuhan ciptakan beragam beda, takkan sanggup akalmu meraba. Tak diperintahkan jadi sama, agamamu, agamaku biar beda. Ini lagu enak banget loh. Lu waktu begini lagi sambut apa? Ilhamnya apa? Gue tuh terngiang-ngiang, ini kan gue tulisnya nggak lama setelah gue balik dari Ambon. Oh iya. Yang lo ajak gue ke Ambon. Lo ajak gue, iya. Kita datang ke Ambon waktu itu Ya ya. kan? Terus di situ gue ngeliat gimana kelompok seniman dari kelompok Muslim berkolaborasi dengan kelompok seniman dari gereja. Mereka perform bareng dan di situ itu pertama kali gue nangis nonton orang manggung. Pertama kali itu? Ya. Lu kan Gue nggak pernah nangis nonton Glenn Fredly di atas manggung. Gue nggak pernah nangis nonton Gue siapa. nonton Tompi tuh gak pernah nangis gue, tapi ketawa gue. Kenapa bro? Enggak, kok bisa ya nyanyi. Tapi bener ya, ini lagu ya pulang dari situ kan kita langsung kontak kan, bikin terus kita keluarin. Tapi gue waktu nyanyiin lagu ini sih, yang gue kebayang memang ya itu ya. Kalau gue ngeliatin, gue ngerasa bahwa at the end nggak ada apa ya. Mungkin message-nya kayak lo bilang bahwa ya perbedaan itu memang udah digariskan begitu gitu. Tapi ngomong-ngomong tentang masalah keberagaman ini ya, lo sebenarnya satu keluarga tuh Muslim, ada yang Muslim? Ada. Nyampur gitu? Ada. Opa gue seorang pendeta, anaknya Muslim, dan kita ya hidup baik-baik aja. Gimana sih Pri? Lo kok ini menarik nih, karena kalau misalnya cerita tentang tradisi lebaran di keluarga gue ya biasa. Emang lingkungan gue kebetulan Muslim semua. Tapi lo kan punya, lo berarti ngerayain lebaran, ngerayain Natal juga kan? Ada tradisi gak sih misalnya pas Natal yang nyiapin malah yang Muslim? Ya Gimana itu sih? udah hal yang biasa. Oh ya? Itu hal yang biasa banget. Dari kecil nih gue diajarin sama opa gue, sama oma gue, kalau ketemu saudara gue yang Muslim itu nyebutnya bukan ngomongin agamanya, tapi ngomongin langsung itu gandong, itu saudara. Saudara. Langsung begitu. Jadi gue di pikiran, makanya di kepala gue dari gue kecil tuh gue nganggap ya nggak ada hal yang harus Gak ada yang aneh, nggak ada yang aneh gitu. Dan lo ternyata cukup dekat sama budaya Muslim ya? Oh, banget, karena ya lingkungan gue tinggal. Tinggal tunggu pindah aja nih berarti ya. Ini ya, ada sebagian. Jadi gue tuh ada beberapa musisi nge-WhatsApp gue. Waktu tahun 2016 lo ngeluarin album Hidayah. Ya kan? Itu kan album nuansanya kan Muslim banget tuh. Terus Tom, itu Glenn pindah agama ya? Sampaikan salam tante ya, selamat ya. Gue bilang, hah? Pindah agama gimana? Gue tanya, itu kan albumnya album Hidayah. Oh, terus gue jelasin. Nah, mungkin lebih enak nih buat yang belum tahu, lo yang jelasin. Itu dalam rangka apa sih? Ya ini adalah bentuk perayaan bagaimana pada saat gue bisa membuat ini, dan karena gue punya latar belakang, gue tumbuh dengan keberagaman itu sendiri, dan menurut gue itu bukan hal yang aneh gitu. Kayak pada saat gue membuat itu gue merayakan Islam yang gue paham. Islam yang gue paham artinya boleh nggak kalau gue ambil kesimpulan itu sebagai bentuk apresiasi lo? gue pikir lebih dari apresiasi. Lebih dari apresiasi. Kalau lo sendiri gimana Bre? Aceh? Kalau lo rindu Aceh dong, lo balik kalau Gue pulang. insya Allah lebarannya pulang sih. Lebaran pulang kan biasanya nyekar ke kuburan bokap, adik gue, terus apa ya, ketemu saudara gitu. Terus Apa ya sih yang kangen paling aja sih. yang paling momen? Yang paling gue kangenin di Aceh? Nah, Suasananya sih. Gue belum ngerasa gini ya. Yang gue sebel di Jakarta, gue senang Jakarta, tapi yang gue sebel tuh satu sih. Suasana hari-hari besar agama tuh kurang kental. Jadi kalau di Aceh tuh ya, menjelang menjelang Ramadan, kita tuh ada satu hari H-1 sebelum Ramadan. Itu hari potong daging. Jadi semua orang akan makan daging di kota itu. sedap banget ya. Seru banget. Jadi semua rumah lo bisa mencium bau-bauan daging dari setiap rumah. Aduh tuh mau kaya mau miskin, yang miskin yang nggak sanggup, yang kaya akan kasih dagingnya kayak miskin. Dikasih ya. Iya. Jadi itu luar biasa kan. Nah itu tradisi yang kalau kita sebutnya megang.
Megang. Oh, megang. Bukan megang bro. Megang. Megang. Ya. Oke. Ya, itu H-1. Megang. Nah gitu juga nanti selama bulan puasa itu kita tuh memang tarawih itu kan memang ibadah. Tapi di luar itu gue ngelihat itu udah menjadi budaya. Habis sholat maghrib kita langsung siap-siap ke masjid. Oke. Gitu itu menjadi budaya, bukan lagi kalau ibadah itu pasti ya, ibadah itu sebagai rangkaian dari ibadahnya, tapi udah menjadi semacam lo kalau Ramadan itu nggak sholat tarawih di masjid nggak keren. Di Aceh tuh masih begitu. Tapi ini menarik ya, gue jadi inget kayak misalnya kayak di Ambon gitu, kayak di Maluku gitu. Tradisi kalau misalnya orang mau masuk sebelum kayak misalnya bulan puasa gitu, takjil atau apapun itu disiapin ya sama orang-orang Kristen juga. Oh ya? Iya. Jadi yang puasa yang Islam, yang jamin bukan yang Kristen gitu. Dan itu hal yang biasa. Kayak misalnya kayak Natal juga begitu. Bahkan di kampung nyokap gue gitu ya. Itu masih terjadi, Bre. Maksudnya bahan baku gereja itu dibangun itu harus datang dari negeri Muslim. Aduh, itu indah banget sebenarnya. Dibangunnya gitu. Pada saat sampai peresmian pun harus. Nah, ini gue rasa momen yang pas nih. Lo ngomong rumah ibadah, gue jadi ingat beberapa waktu lalu ada pura mau dibangun di daerah mana ya? Di Bekasi kalau nggak salah. Di Bekasi, benar. Di Bekasi mau dibangun pura terus nggak boleh. Nah, gue nggak mau terlibat di polemik boleh atau tidaknya. Gue cuma memikir satu hal sih. Kira-kira apa latar belakang pemikiran orang-orang yang menolak terhadap pembangunan sebuah rumah ibadah? Apakah kalau rumah ibadah itu berdiri rumah ibadah apapun ya? Kira-kira apa ya latar belakang pemikirannya? Karena menurut gue gini. Mau ada berapapun pura di situ, kan gak akan mengikis keimanan lo. Kan lo gak jadi, gue gak jadi sholat nih gara-gara depan gue pura, kan gak begitu. Ya mudah-mudahan cepet beres ya, kita kembali lagi rukun. Gue percaya satu hal bahwa kembali menjadi Indonesia ini dengan kekayaan keberagaman kebudayaan itu potensi kita ya menjadi bangsa yang memang udah lahirnya dengan keberagaman kayak begini gitu. Satu pertanyaan gue terakhir nih. Untuk closing. Idul Fitri kan ntar lagi deket nih Lebaran. Kan biasa momen maafin tuh. Kira-kira di Idul Fitri ini siapa yang paling pengen lo maafin? Lu sih. Kok gue? Lu sih. Yang kira-kira lo berharap dia datang ke gue terus dia minta maaf, Bre maafin gue ya, siapa? Ya, mungkin gue dong, gue kan gak ada dosanya. Kita off air aja kalau itu nanti. Oke. Kita nyanyiin lagu yang lo punya itu ya. Chorus yang gue suka tuh. Sikat deh.